indah tatamu, pancarkan kekudusan-Mu Tuhan, memenuhi umat-Mu, Yesus Sang Rajaku. Bawa kami dekat Tuhan lebih lagi, Yesus. Bawaku dekat ke tempat Kau ada, memandang kemuliaan-Mu, Yesus kekasihku. Indah tatamu, pancarkan kekudusan-Mu Tuhan, memenuhi umat-Mu, Yesus Sang Rajaku. Bertatalah, nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah Tuhan, Datanglah, hadirlah Tuhan. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Nyatakanlah, bukalah surga-Mu Tuhan. Datanglah, hadirlah Tuhan. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah, nyatakan kemuliaan-Mu. datanglah Tuhan, Datanglah, hadirlah Tuhan. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Nyatakanlah, bukalah surga-Mu Tuhan. datanglah Tuhan, Datanglah, hadirlah Tuhan. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Berkatalah, nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah, hadirlah Tuhan. Ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan.
Nyatakanlah, bukalah surga-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan, ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah, nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah, hadirlah Tuhan, ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Nyatakanlah, bukalah surga-Mu Tuhan. Datanglah, hadirlah Tuhan, ku ingin Engkau lebih, ku ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Kau hadir di sini Tuhan. Oh
Kau hadir di sini ya Roh Kudus, mengurapi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, terima urapan yang baru, terima sukacita yang baru Tuhan daripadamu Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu ya Tuhan, dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus kau manis dan lembut Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau undang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Haleluya Tuhan. pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati Tuhan. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertakalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Mari kita mau katakan sekali lagi, bekerjalah. Haleluya. Ya Roh Kudus, bertakalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup kami Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap terima urapan Tuhan. Kami siap terima Tuhan anggur dan minyak yang baru daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami semua yang percaya dan yang siap untuk diurapi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya, siapa yang percaya di tempat ini bahwa Roh Kudus mengalir di tempat ini? Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hoe oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu. Saudara semua yang rindu untuk diurapi Tuhan lebih tinggi, mau angkat tangannya saat ini. Haleluya. Mari kita mau rindukan lebih lagi. Mari kita mau rindukan lebih lagi apa yang Tuhan mau kasih buat setiap kita di tempat ini pada hari ini. Haleluya Yesus. Kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Sekali lagi kita mau katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Rohku. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, oh mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mari sembah Dia. Ya rala ya lama ya lamo, ya rala ya lama ya lama lama ya lamo. Yesus, Yesus, ya rala wala 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 wala. Syara wala 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 wala. Syara ra 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 ra. Syara ra 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 ra. Ura bara 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 bara. Syara ra 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 ra. Ya ra 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 ra. Syara ra 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 ra. Ya ra 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 Makasih ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan keajaiban pagi hari ini. Lawat kami, pulihkan kami, segarkan kami ya Roh Kudus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hidup kami dengan dahsyat. Urapi kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan.
terbungkus kami semua kuasa dari Yesus. Sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk mencuri setiap benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini ya saudaraku. Mari pagi hari ini kita akan belajar ya. Hari ini hari yang ke-10, betul ya? Hari yang ke-10 kenaikan Tuhan Yesus ke surga saudaraku. Ya. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan, saya berdoa, saya dapatnya ini saudaraku ya. Jadi kita akan sebentar sama-sama renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul manfaat apa saudara? Manfaat berbahasa roh saudaraku. Ya. Manfaat berbahasa roh saudaraku ya. Mari kita buka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita akan sama-sama baca di sana. Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka sama-sama katakan apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ayat ini hampir setiap tahun kita mendengar, setiap hari Pentakosta terutama saudaraku ya. Jadi di hari Pentakosta tadi dikatakan murid-murid sedang duduk tepatnya di loteng Yerusalem. Ya, kalau kita ke Israel, saudara yang pernah ke sana pasti tahulah upper room itu di mana saudaraku. Nah, mereka dilawat Roh Kudus dan tadi dikatakan lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai ya. Jadi kita ini orang-orang Pentakosta percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus mereka mulai apa? Berkata. Ya, makanya nanti kalau kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, saudara jangan diem. Saudara mesti ngomong. Ya, minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ya, dan nanti kita mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus ya. Awal saya ada di Kota Slawi 2001 ya. Saya sama pendeta pendahulunya ya. Jadi kami di Slawi ini saya pendeta yang ke-6. Karena gereja itu berdiri sejak tahun 60-an lah kurang lebih. GBI Slawi, dulunya GBIS. Nah, singkat cerita, kalau mau perjamuan kudus, ini ternyata Bapak Gembala yang sebelum saya, beliau selalu kunjungi hari Sabtu ke rumah-rumah jemaat. Nah, kebetulan saya datang, saya dikenalkan dengan apa? Dengan keluarga-keluarga jemaat. Kunjungi satu rumah demi satu rumah ya.
Lah singkat cerita saudara, saya datang ke sebuah rumah. Ibu ini orang kampung, saudaraku. Ya, dia pakai, orang Jawa bilang jari, tahu ya? Kain jari itu. Atasnya pakai kebaya, saudaraku. Nah, waktu saya datang, ibu ini pakai hasduk. Hasduk tahu ya? Yang diselempang noda ngone leher itu ya. Seperti orang kedinginan, padahal tidak musim hujan. Ya, jadi beliau duduk di depan saya duduk di ruang tamu berhadapan dengan Bapak Gembala yang terdahulu, juga didampingi sama anak laki beliau namanya almarhum Sadrah Mulyadi. Nah, pada waktu beliau duduk, beliau pakai hasduk. Setelah saya diperkenalkan, saya tanya. Ya, saya kalau kunjungin orang ini lagi apa, saya mesti tanya. Saya bilang ini, Ibu, saya mau numpang tanya, Ibu kenapa? Kok hari masih sore belum malam sudah pakai jari, pakai mantel, pakai hasduk juga. Lalu beliau bilang apa? Pak Yabes, saya ini sakit. Hari ini saya sudah cuci darah yang kedua. Langsung saya madek. Pasti ada urusannya dengan ginjal nih. Ya. Lalu saya bilang dengan beliau, apakah ibu masih percaya dengan mujizat? Beliau bilang apa? Saya percaya dengan mujizat. Dan mujizat kan masih ada ya Pak Yabes. Puji Tuhan. Ya, langsung setelah ngomong panjang lebar, saya bersaksi tentang bagaimana mujizat itu ada. Langsung saya bilang, ayo kita berdoa. Nah, saudaraku, pada waktu kami berdoa bersama-sama naikkan pujian seperti tadi, lalu kami mulai menyembah Tuhan, saya mulai tumpangin tangan ke kepala oma ini, tumpang tangan. Ibu ini sudah sepuh ya, umurnya waktu ketemu dengan saya 70-an. Tumpang tangan, sudah tahu, dia dilawat Tuhan dan dia mulai berbahasa roh. Dan ini orang kampung loh. Orang kampung, saudaraku. Dia ditumpangi tangan, lalu dia ngomong Mandarin. Saya, opa saya orang Cungko sana. Ya, orang dari Tiongkok. Oma saya memang orang Jawa. Tapi saya enggak bisa ngomong koi. Enggak bisa ngomong Mandarin, saudaraku. Ya, jadi waktu saya mendengar beliau mulai berbahasa roh. Alkitab tadi ngomong, pada waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka mulai apa saudaraku? Berkata. Berarti yang diomongin banyak. Dia mulai hancur. Seperti kalau saudara nonton film Cenlung itu saudaraku. Film silat ya. Ngomong terus. Saya dalam hati, saya bilang, oh ini pasti ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi. Apa yang terjadi saudaraku? Dia terus berbahasa roh, dia ngomong dalam bahasa Mandarin yang saya sendiri tidak ngerti. Terus ngomong sekian menit. Lalu air matanya mulai berlinang. Habis selesai, amin. Sudah tahu, jaketnya langsung dilepas, mantelnya, hasduknya dilepas. Lalu dia bilang apa? Saya percaya hari ini saya sembuh. Dan sampai meninggal beliau tidak pernah cuci darah lagi. Amin. Jadi saudara, ketika orang penuh, saudara tahu artinya penuh? Ya tadi saya ngambil minum, ora pamit, mohon maaf ya. Kalau air itu penuh, maka dia akan melimpah. Dalam bahasa Inggris dikatakan overload, melimpah, keluar. Lewat apa? Mulut darah. Makanya orang yang takut Tuhan, mereka sedang berdoa. Mulutku penuh dengan pujian. Tidak mungkin ngutukin orang. Mulutku penuh dengan pujian. Tidak mungkin gerumpi yang negatif-negatif. Apalagi menyepatani, saudaraku, ngutukin orang tidak mungkin. Kenapa? Yang keluar limpah pujian kemuliaan. Demikian juga kalau Roh Kudus yang masuk dalam hidup saudara, full with, penuh. Maka engkau keluar berbahasa roh. Lah orang yang berbahasa roh, berikutnya slide berikutnya tolong ditambahkan. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pentingkah, perlukah orang percaya itu harus
dibaptis Roh Kudus. Dari apa yang tadi saya sudah saksikan dengan saudara. Saya tanya dengan saudara, penting enggak? Halo? Penting, pakai sekali. Nah, karena saking pentingnya, maka kita akan melihat manfaatnya, saudaraku. Ya, kalau penting pasti ada manfaatnya. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang ada, percuma tidak ada hasilnya, buat apa? Tapi kalau penting, lakukan bagian saudara. Nanti kita akan lihat hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, yang pertama saya tulis, manfaat dari orang yang berbahasa roh, yaitu kita akan hidup apa? Intim dengan Bapa dan menjadi satu di dalam hidup intim. Hidup intim itu berbicara tentang hubungan, kita udah dewasa semua, betul ya? Berarti apa? Hubungannya dengan Tuhan itu dekat. Ya, orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja. Rasa tenang hatiku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, saudaraku ya. Lah orang yang punya hubungan yang intim dengan Bapa dan menjadi satu di dalam Dia, dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, saudara buka di sana, mari kita akan lihat 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, orang yang hubungan intim dengan Tuhan ini hasilnya, saudaraku. Ya. Siapa yang berkata-kata, ya tadi kan berkata-kata itu Kisah Rasul 2 ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi berkata kepada siapa? Kepada Allah. Jadi saat saudara sedang berdoa lalu saudara mulai berbahasa roh ya. Tadi pagi waktu saya bangun ya jam 5:50 saya ngajak istri, anak saya kebetulan ikut tapi dia tidak ikut ke sini. Saya langsung ambil omnichord. Ya saya kalau pergi pelayanan selalu bawa alat musik, saudaraku. Ambil omnichord, saya mulai nyanyi sekali, 2 kali. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Langsung saya mulai berbahasa roh, omnichordnya tak lepas. Kan bisa jalan sendiri. Saya mulai berbahasa roh, kuriala wara 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 wara, kuriala wara 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 wara, kuriala wara wara wara, kuriala wara wara wara, kuriala wara wara wara, kuriala wara. Sekian menit, saudaraku. Ya, apalagi saya mau berangkat ke sini itu tantangannya banyak sekali, saudaraku. Ya, istri saya puji Tuhan hari ini bisa mendampingi. Ya, 2 minggu yang lalu saya pelayanan di Yogyakarta, istri saya bisa jatuh di tempat parkir, coba saudara. Ya, kakinya terplecok. Sampai saya mikir, waduh, besok pergi tempatnya Pak Yohan, kira-kira bisa ikut enggak ya. Lalu yang kedua, saudaraku, tadi malam saya diajak makan sama enceknya Bu Esther, Pak Paulus Hartono ya. Pak Yohan pasti kenal baik dengan beliau. Pulang sampai di tempatnya adik istriku, mobil saya tahu-tahu cek engine-nya nyala itu yang kuning itu. Kita lihat di internet ya, kita ini sekarang kan hebat. Kalau apa-apa paling enak sama Mbah Google, jawabannya cepet, cuma detik, betul ya? Mengapa ini di dashboard keluar tanda ini langsung keluar, set, nyalanya kuning. Lalu penjelasannya dari mana? Dari internet bilang, kalau yang nyala logo ini urusannya dengan semua yang ada di mesin. Bisa ngalami yang diceklek gitu loh. Ya, itu bisa ada yang kendor. Wah jumlahnya itu apalagi mobil Eropa seperti punya saya, Chevrolet. Wah kenemen. Lalu ngomong lagi, ini mungkin oksigen, ya jadi mobil butuh oksigen juga, saudaraku. Oksigennya kurang pas. Lalu apalagi. Ini multi. Saya langsung pikiran saya, lihat di internet, bengkel Chevrolet terdekat dengan saya menginap di Jalan Ganesha. Jalan Walter Mongon Sidi, hari Minggu buka jam 8 nanti. Pejet, ono bengkel cedak, tenang. Sebab saya nanti habis selesai, sore saya ketemu dengan adik istriku, langsung pulang, udah selesai tugas saya. Nah, tapi pada waktu pagi, istri saya bilang gini, waktu dia kan mimpin doa, dia bilang apa? Habis berbahasa roh, dia bilang gini, Tuhan
Tuhan tahu kami mau berangkat pelayanan tempat TGPI Semarang Indah. Ada saja yang dialami. Satu hal aku percaya, Tuhan itu pasti menolong. Yang saya katakan, amin. Apa yang terjadi saudaraku? Berangkat, kami tadi berangkat dari tempatnya Yohana itu 6:30 lebih 10. Berangkat sampai di arteri Jalan Soekarno-Hatta itu, saya pengen beli bensin. Istri saya bilang, loh mau ke pom bensin? Ya, supaya nanti siang enggak perlu beli bensin lagi, pangsing jalan ke Selawi, ngebut. Dia bilang gitu. Masuk pom bensin, diisi bensin, habis selesai saudara tahu, di starter, jeng, cek engine-nya hilang. Kira-kira siapa yang nolong istri? Sebab apa? Orang yang berbahasa roh dikatakan apa? Dia dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang apa? Yang rahasia. Loh kita sering kali Bapak Saudara, ada beberapa orang saya percaya di antara saudara, tertutup, tidak senang ngobrol dengan orang lain, takut rahasianya kemana-mana. Lalu kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan yang intim, saudara pasti stres. Kenapa? Sampah ini tidak pernah dibagikan. Betul lah? Tapi dengan saudara berbahasa roh, unek-unek saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, saudara bagikan dengan Tuhan. Lah kalau Tuhan yang dibagikan, Alkitab berkata, dia selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu manfaat yang kedua, saudara. Kita akan lihat manfaat yang kedua. Orang yang berbahasa roh. Dikatakan berbahasa roh memberikan. Yang kedua tolong ditayangkan. Berbahasa roh memberikan apa? Kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil serta menyelesaikan amanat agung. Kita buka ayatnya, Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Ya, jadi kalau saudara berbahasa roh ada kuasa. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Ini ayat hafalan juga saudaraku ya. Dikatakan apa di sana? Tetapi kamu akan apa? Kamu akan terima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus apa? Turun. Roh Kudus turun. Makanya waktu Yesus habis dibaptis, keluar dari air, ada yang turun. Dikatakan seperti seekor burung apa? Merpati. Lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ada kuasa. Dikatakan bahasa Inggris dikatakan, there is the power of the Lord when the Holy Spirit comes down upon you, ketika Roh Kudus turun, saudaraku. Ya, ini Oma yang sama yang tadi saya doakan, lalu dia berbahasa roh bahasa Mandarin, lalu ngomong. Tidak cuma sakitnya sembuh, dia dengar di gereja, ya. Saya masuk di Selawi banyak tantangan, saudaraku. Udah kursinya kursi kayu itu ya, kayu jati yang bisa untuk duduk 3 orang. Itu kalau hari Minggu hujan, hari Senin kita kunjungan ke jemaat, siapa yang tidak hadir, pasti jemaat ada yang bilang begini, Ayah Bes, memang gereja ndak hujan, buat alasan hujan. Jadi waktu saya jadi gembala pertama kali di GB Selawi, saya kaget. Masa ya orang mau pergi gereja kalah dengan hujan. Ndak tahu di sini. Di sini kalah dengan hujan ndak kalau pergi gereja? Saya berapa waktu yang lalu waktu pelayanan ke sini sana rob. Airnya tinggi, mobil saya sudah lewat dekat sana. Saya ndak bilang, waduh Pak, aku ndak jadi datang. Saya takut mobilnya rusak. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Makanya waktu ada dalam kesulitan, berdoa, kelihatannya Tuhan tidak hadir tengah-tengah mereka. Kenapa? Saudara mbocengli. Nek butuh, ya. Lek ora butuh,
Tuhan di nomor dua kan. Tuhan itu Allah yang cemburu kata firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Jadi oma yang sama ini, dia dengar pendetanya, gembalanya di gereja. Waktu lihat kondisi jemaat seperti ini, minggu berikutnya mau hujan, saya gelar tikar di pastori ya. Karena waktu itu saya masih tidurnya di pastori. Belum punya tempat kontrakan sendiri. Saya gelar tikar jam 3, ibadahnya jam 5, saya ambil gitar, saya mulai berbahasa roh, saya nyanyi, saya muji nyanyi. Lalu saya bilang kepada langit yang mulai mendung menutupi kota Slawi. Ya, kan kita tahu daerah sekitar situ kita survei mana yang kekurangan curah hujan. Ada di dekat saya namanya Kota Pulau Sari, daerah Moga, Kecamatan Pemalang. Kabupaten Pemalang maksud saya. Saya langsung bilang gini, dalam nama Yesus, dengar ya, awan yang banyak akan turun hujan di kota Slawi, aku perintahkan dalam nama Yesus, pindah ke Pulau Sari yang kurangan hujan, sehingga nanti umat Tuhan bisa beribadah dengan baik. Ibu ini mendengarkan. Waktu dia mendengarkan, dia mulai praktekkan. Nah, inilah saudaraku. Makanya firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan iman tanpa perbuatan nol. Banyak orang sudah dengar, imannya ada. Tapi mau melangkah. Padahal ada orang yang pertama berkata, langkah pertama itu yang akan menentukan engkau bisa melangkah yang kedua. Amin. Ketaatan juga sama. Kalau saudara bilang, ya aku percaya taat. Ya firman berkata, jangan lupa supaya belalang-belalang pengirim pindahan dijauhkan dari saudara. Kembalikan persepuluhan. Mantap. Saudara akan melihat. Apalagi di tempat saya. Di tempat saya Pak Niko tuh ngajari kami tiap tahun harus ngasih persembahan sulung. Awal pertama saya dengar bagaimana gembala rayon saya, pendeta almarhum David Cakra Wicaksana ngajarin pernah persembahan sulung. Kami berpikir, ngerti ini saya lah persembahan sulung cuma sekali seumur hidup. Kita bekerja pertama kali, kasihkan setelah itu kelar. Lalu tahun 2010 kami 2011 gabung dengan beliau, bulan Januari beliau ngomong gitu. Ya, kami pulang, kami cerita, sebab saya selalu berkata, saya itu ngajarin jemaat kalau mempersembahkan buat Tuhan, suami istri harus tahu. Jadi barangkali kan ada gereja yang menayangkan persembahan jemaat. Indra kasih persembahan buat pembangunan gereja 200 juta misalnya gitu ya. Istrinya nggak tahu, di rumah bertengkar, jangan-jangan Pak Yohan bisa ditelepon. Shalom Pak Yohan, shalom Bu Lili, ada apa? Tolong uang saya dikembalikan. Loh kok bisa? Indra enggak pernah ngomong baik saya, enak wah duitnya ke gereja betul lah. Saya selalu ngajarin seperti itu. Jangan sampai ya gereja lalu kena getah daripada jemaat yang enggak sepakat tak untuk kasih berkat. Sebab saya percaya gereja ini pekerjaan miliknya Tuhan, amin. Supaya orang memberikan, mempersembahkan itu dengan hati yang besar, dengan hati yang sukacita. Orang Jawa bilang tulus, ikhlas. Jadi pulang happy, salaman di depan tidak ada orang besengat-besengut. Ya jadi waktu saya pulang, saya cerita sama istri saya. Saya bilang gini, yang tadi Pak David Cakra ngajarin aku. Ngajarin apa? Itu di KUL, pertemuan gembala-gembala 105 orang kurang lebih. Orang itu harus berani menabur persembahan sulung tiap tahun. Istri saya komen aja, enggak diem aja. Saya pulang, saya bilang sama Tuhan. Tuhan engkau tahu ya apa yang ada dalam hatiku. Tuhan akan buat kami melakukan bagian kami dengan taat. Tuhan tahu aku mau melangkah sebab ini hal yang baru buat saya. 2 hari kemudian kami ada di Slawi. Istri saya bilang begini. Nanti nek aku lakukan, dengar ya kok. Yang pertama nih, kita ini jangan disamakan dengan Pak David. Ya karena Pak David Cakra itu dulunya kan bisnismen top sebelum jadi pendeta. Beliau senang koleksi Mercedes. Jadi waktu saya tidur di pastorinya beliau di Sukawarna, saya lihat itu di garasi, itu tempat gede sekali saudaraku. Iya mungkin hampir seperti inilah, sak kotak ini.
rumah ada tingkat, lalu ada tempat parkir. Kelihatannya 2 kali ini di Sukawarna itu. Nah, saya lihat Mercedes dijejer ada berapa biji, saudaraku. Istri saya bilang apa? Kalau pendeta David Cakra kasih persembahan sulung, dia bulan depan enggak dapat berkat, jual Mercedes harganya nopek teo, bisa makan lagi. Lelek pendeta Yabes, istri saya bilang, lelek pendeta Yabes, kasihkan semua di bulan Januari, di bulan Februari apa yang didapat bulan Januari, pendeta Yabes mau makan apa? Otak kita pikir ya, sering kali sing bikin kita ini tidak berani menabur kan apa? Cengli, berkurang cengli. Apalagi kebutuhan lagi besar. Ya, tapi pada waktu hari yang ketiga, saya pulang dari luar, masuk ke dalam rumah, istri bilang ini, masuk ke dalam, aku mau ngomong penting, kata istriku. Kami masuk di dalam, lalu dia bilang, aku mau lakukan apa yang kowe mau. Tapi apa yang dia bilang? Nanti nek aku butuh duit buat belanja, siapa yang tanggung jawab? Siapa sudah? Saya bilang, saya. Temenan ya, nanti nek kowe dapat persembahan dari orang, kasih no aku. Oke, berdoa. Tahun pertama saya memberikan persembahan sulung, saudaraku. Masukkan di kotak di gereja Sukawarna. Saya ndrek-dek ini. Ya, karena kita enggak tahu nih nanti. Bulan Maret kita makan pakai uangnya siapa. Berlinang air mata. Berbicara. Tapi saat saya taat, saya lakukan firman Tuhan. Hari ini, kemarin pandemi 2 tahun ya. 2020, 2022, lalu masuki 2023 mulai endemi. Saudara pasti tahulah wong ini geger di mana-mana. Pendeta-pendeta pada mainan robot DNA, betul lah? Halo, betul lah? Ya, saya termasuk ditawarin, saudaraku. Dia bilang gini, Shalom Pak Yabes, ikut Zoom ya? Oh iya, ada apa? Aku mau cerita itu loh, share apa sih? DNA. Oh ya nanti yang ikut istriku aja lah. Aku enggak perlu, aku juga Zoom enggak patio mudeng, saya bilang gitu. Ikut. Habis ikut, kapan Bu mau ambil bagian bersama-sama dengan kami? Ini beberapa pendeta ikut semua loh, dia bilang. Karena ini yang narasumber ngejai pendeta-pendeta yang pada ikut DNA, robot DNA. Istri saya dikasih hikmat sama Tuhan, dia bilang apa? Maaf ya, saya enggak bisa putuskan hari ini. Karena saya punya kepala keluarga. Nanti nek Pak Yabes iya, aku jalan. Lek dia enggak. Habis selesai Zoom, dia cerita dengan saya. Tadi orangnya bilang gini. Ya wis. Saya bilang apa? Saya bukannya anti. Enggak. Sebab Pak, ini riskan, saudaraku. Urusan bisnis duit ini riskan. Saya bilang ini, aku tidak mau ikut, tapi aku enggak mau komen. Lalu dia tanya, kok enggak mau ikut, alasannya apa Pak Yabes? Saya 2001 masuk Selawi, saudaraku. Setiap kali tanggal 18, saya enggak tahu hari itu makan apa. Saya dididik Tuhan 2,5 tahun. Jadi kalau anak saya pulang, bilang, Pak, jangan lupa ya, nanti bayar SPP. Iya, tapi saat harinya saya enggak tahu, enggak ada duit, saudaraku. Itu 2,5 tahun. Cuma ada yang tahu. Ya, tapi setelah 2,5 tahun, sampai kemarin pandemi, saya dipelihara Tuhan. Saya dalam hati saya bilang, masa saya berubah pikiran tuh, saya cari duit lagi, cari cuan lagi. Saya bilang, enggak wis, apapun yang terjadi, pokoknya kalau kita setia, kita benar, Tuhan akan pelihara sekalipun dia harus kirim burung gagak ke tempat kita. Amin. Ya saudaraku, jadi dengar saudaraku. Kita ini kalau taat, orang yang berbahasa roh, itu dikatakan kita akan punya kuasa lewat perkataan saudara. Itu yang pertama. Ya, jadi apa saudara ngomong? Kalau saudara ngomong, aku percaya mujizat ada. Karena Tuhan yang berkati kita tidak pernah tanya bulan apa, tanggal berapa. Dan saya percaya di surga tidak ada pandemi. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku. Dan Tuhan buktikan. Orang-orang mulai ribut. Anak saya yang nomor 2 pengen naik motor anyar. Saya dikasih Tuhan PCX baru yang 150 cc. Ya, itu pas pandemi, bukan pas lagi sekarang. Itu bukti nyata.
Kalau hidup kita penuh dengan kuasa, perkataan kita mendatangkan mujizat. Amin. Lalu yang kedua dikatakan, orang yang berbahasa roh tidak cuma ada kuasa, tapi ada keberanian. Untuk apa? Untuk menginjil, saudaraku. Ya, saya kemarin waktu mau ke Semarang, istrinya Pak Paulus pengen dibeli kue tempel. Ya, Daniel pernah di Tegal tahu ya kue tempel ya. Yang bahannya kayak ketan, digelar di wajan atau teflon, lalu dikasih itu pisang raja. Sambil menunggu saya ngejak ngomong, saya perkenalkan diri, saya di Tegal itu siapa. Kebetulan di jalan itu saya punya saudara yang sudah almarhum. Oh, Anda keluarganya itu? Ya. Lalu oma ini yang umurnya 77 bilang gini, Nip kerjanya apa? Oh kalau dulu saya kontraktor. Nah sekarang saya hamba Tuhan, pendeta. Lalu dia cerita, saya ini kata dokter katanya beliau. Saya ini ada batu ginjal. Besarnya sudah 4 cm, saya harus dioperasi. Saya langsung cerita tentang Yesus. Bagaimana Kristus yang melakukan banyak mujizat. Saya bilang nanti nih Anda mau didoakan, telepon saya ya. Saya akan datang sini dan saya tidak ngomong gereja. Sebab firman Tuhan berkata, gereja itu tidak membawa orang ke surga. Tapi lewat saudara bergereja, saudara ketemu Yesus. Yesus yang akan bawa saudara ke surga. Yang ngerti katakan amin. Jadi saya pergi kemana-mana tidak ngomong tentang gereja. Saya tidak bangga dengan gereja, tidak saudaraku. Tapi saya bangga dengan Kristus. Ya, dengan berani ngomong tentang Yesus. Soal yang lain-lain itu bukan masalah saya. Tapi mujizat dan lain-lain itu masalahnya dia dengan Tuhan. Kalau dia buka hati, izinkan Yesus masuk. Maka Yesus yang pernah bangkitkan Lazarus. Yesus yang pernah bangkitkan anak janda di Nain. Akan jamah hidupnya. Amin. Lalu yang terakhir dikatakan orang yang berbahasa roh. Dikatakan dia tidak saja punya keberanian. Tapi dia akan menyelesaikan. Ya saya bersyukur hari ini tambah banyak nih yang datang. Beberapa waktu yang lalu kurang dari ini. Ya di tempat saya Pak Niko ngomong. Pemuridan itu harus dikerjakan. Ya makanya saya sekarang belajar nih. Belajar ngajar saudaraku. Saya dulu kalau khotbah biasanya pendeta 1 ayat. Tapi lama-lama ya penting juga nih ada diajari. Jadi orang tidak bolak-balik harus konsentrasi. Awal-awal saya belajar ngajar 20 menit saya khotbah saya stres saudaraku. Ternyata ngajar itu susah. Ya karena saya tidak punya skill untuk ngajar. Saya belajar terus. Ya. Dan orang itu bisa dimuridkan. Dan orang yang akan jadi murid, saya mencatat di catatan saya untuk menyelesaikan amanat agung. Ada 3 poin ya nanti saudara buka di rumah sendiri. Yang pertama, dia harus berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya apa saudaraku? Kita ini menghasilkan buah roh. Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan dan lain. Saya selalu bilang dengan banyak orang, karunia roh itu penting. Yang suka katakan amin. Tapi buah roh itu yang akan membawa saudara dan saya ke surga. Tuhan tidak akan pernah tanya, kau sudah doakan berapa ribu orang? No. Berapa orang yang didoakan kamu sembuh? Enggak. Apakah ketika saudara dijemput pulang Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengendalian diri yang baik ya. Saya kemarin cerita dengan seseorang waktu saya dijak makan ya. Tadi malam saya dijak makan mitite di Tamrin, itu mitite apa namanya. Lalu tidak cuma mitite tok, masih ada sate babinya. Lalu saya bilang sama yang ngajak makan, saya bilang ini. Waktu saya pelayanan ke Manado, itu ada sate babi, saudara yang pernah Manado pasti tahu. Stiknya panjangnya 60 cm. Gawa panjang teman ya. Saya duduk makan dengan yang ngajak makan. Lalu saya ngambil cuma 2. Oma ini bilang, Nip ya Bes, selama saya jadi gembala di GBI Anugerah, baru hari ini lihat pendeta datang sini dari Pulau Jawa, makan sate cuma 2 tusuk. Lalu saya tanya, memang ada yang lebih banyak dari saya?
Ada Pak Yabes. Orang Jawa ya dibilang, orang kita ini orang Jawa Tengah, orang Jawa Barat, orang Jakarta. Itu nek makan minimal 10 tusuk. Bahkan ada yang 20 saudaraku. Ya, di Selawi itu ada sate kambing. Panjangnya cuma 12 apa 15 cm. Ini tusuknya. Orang bisa makan 10. Ya makanya lihat, banyak hamba-hamba Tuhan waktu jadi PDP. Naik di mimbar kangelan. Ya dulu ada, sekarang sudah almarhum. Pendeta, waktu saya masih di Semarang, pendeta ini dipanggil di gereja kami. Gereja kami waktu itu di Siranda. Ya, hotel Siranda itu. Kan enggak ada liftnya, wong itu hotel sudah lama enggak pernah dipakai. Dia naik satu trap, ada berapa trap gitu, lalu dasar naik lagi sekali. Lalu saya bilang gini, Om, maaf ya, ini gereja kita enggak ada liftnya. Kira-kira nanti suatu saat dipanggil sini lagi gimana? Dia kan orang dari jauh sana ya. Langsung dia bilang ini, gak, aku gak meh kesini lagi. Lo kenapa? Wah, aku iso mati di Boning Ondo. Hah? Kenapa? Padahal Alkitab berkata ketika kamu diajak makan orang, taruh apa saudaraku? Bukan taruh serbet, bukan. Taruh pisau. Buah roh. Lalu yang kedua, orang yang bisa menyelesaikan amanat agung. Dikatakan orang yang hidupnya saling mengasihi. Yang ngerti katakan amin. Ya, saling mengasihi paling gampang suami istri biasanya. Ya, kita kalau masih pacaran semua orang bilang, wah waktu pacaran mau gonceng motor aja bilang, yang udah siap. Udah, begitu tangannya maklek, motornya baru rrrr. Di Selawi beberapa waktu yang lalu ada orang umur 60 tahun naik motor di jalan dekat rumahnya Pak Indra itu, ya Jalan Ayani, Procot. Istrinya jatuh dari motor enggak kerasa. Orang lain ngejar, om, istri ini tiba. Kalau orang yang mengasihi saudaraku, ketika istrinya gonceng pegangan, bila perlu tangannya dipegangi, amin. Ben ora hilang. Ya, makanya berkatnya bisa terus sampai menua. Kenapa? Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Itu orang kayak gitu bisa jadi murid dan bisa muridkan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang bisa jadi murid untuk menyelesaikan amanat agung, Alkitab berkata, orang yang mau hidup memanggul salib Kristus setiap hari. Yang ngerti katakan amin. Hidup kita sekalipun saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Alkitab tidak pernah ngomong jalannya mulus, jalannya lurus, masalah tidak ada. Tidak. Ada saatnya Tuhan izinkan kita masuk lembah yang curam, amin. Ada saatnya saudara naik ke gunung-gunung yang tinggi. Tapi firman Tuhan berkata, dalam segala perkara hendaklah engkau mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Tuhan. Hari ini bicara ya, saudara belajar betapa pentingnya Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dan saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saudara akan berbahasa roh. Dan orang yang berbahasa roh menghasilkan dua manfaat. Yang pertama tadi dikatakan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungannya luar biasa. Yang kedua dikatakan ada kuasa, ada keberanian untuk beritakan Injil. Dan yang ketiga, saudara akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Yaitu apa? Bahwa orang-orang dijadikan murid ya. Bulan depan di tempat kami ibadah yang keempat dibuka. Anak-anak muda. Temanya cuma satu, toleransi. Saya tidak ngerti ini. Apa yang Tuhan taruh di hati anak saya perempuan. Ya, orang-orang jalanan akan dijangkau. Kita tidak ngerti, sudah puasa, doa puasa 2 bulan. Saudaraku. Ya, jam 6 sore akan dibuka. Ya, Tuhan cuma kasih, ini yang kamu harus lakukan. Anak saya yang nomor 1 itu ekstrim sekali, saudaraku. Ya, tapi Tuhan taruh, kamu harus berubah, toleransi, supaya orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh gereja-gereja, kamu akan bawa mereka datang ke rumah Tuhan. Diinjili, dijadikan murid. Ya,
Dan orang bisa 3 hal tadi. Yang pertama dikatakan mengasihi, saling mengasihi, berbuah banyak, dan bisa pikul salib. Kuncinya hanya satu. Dia punya waktu untuk berdoa. Tanda keseriusannya dengan Tuhan, hatinya akan dibajak ya. Tadi waktu berangkat ke sini, istri saya bilang apa? Kamu punya latar belakang yang jelek sekali. Hari ini kamu bisa berubah karena satu, punya waktu. Ya saya tadi malam ngobrol dengan Pak Paulus sampai jam 11 malam. Tidurnya jam 12. Pagi-pagi jam 5:45 saya sudah bangun. Sampai pagi ini masih seger. Karena apa? Waktu pagi saya ketemu Tuhan. Hari ini baik saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Ini hari yang ke-10, sebentar kita akan berdoa bersama-sama minta Tuhan melawat kita. Dan setelah itu ya, kalau saudara rindu, saya akan panggil saudara ke depan. Saya akan mendoakan urapan minyak dengan saudara. Supaya apa? Hari ini saudara dipulihkan, saudara disegarkan, saudara disembuhkan. Hubungan suami istri yang tidak harmonis hari ini menjadi harmonis. Sehingga berkat-berkat Tuhan dibukakan. Mata air yang mulai kering, Tuhan ganti dengan mata air yang baru. Sehingga engkau boleh berkata, semua karena Tuhan yang berperkara buat hidup kita. Mari kita akan tundukkan kepala berbicara. Kita akan pujikan satu pujian, Holy Spirit Rain Down. Haleluya Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Mari saudara buka hati. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Biar Tuhan curahkan hujan Roh Kudus. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain down. Amen. Rain down. Rain on us. Haleluya. Kita bersyukur untuk hadirat Tuhan di tengah kita. Nah saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Tapi pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami GPI Semarang Indah mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak dan Ibu Pendeta Yabes. Doa kami Tuhan Yesus Kristus terus memakai pelayanan Bapak dan Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Pak dan terima kasih Bu. Nah Bapak Ibu, saat ini saya ada beberapa informasi gereja kita yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 4 Juni 2023 akan diadakan jam 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah yang akan diadakan secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu utama gereja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita sekali lagi untuk dapat bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh bersekutu Tuhan bersama-sama, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, menerima urapan minyak dan anggur baru yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah-Mu dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami berdoa Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa.
Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.